Halo warga pecinta KDM dan pecinta Bunda Rara. Di video sebelumnya saya sudah bahas gimana Bunda Rara itu bercerita, humor, kemudian pantun dan lain sebagainya, ya, bikin surat dan sebagainya. Pokoknya seru dah ya di video sebelumnya. Dan di video ini kita akan melanjutkan lagi ya. Kita akan bikin konten yang mengatasnamakan Bunda Rara. Ibaratnya ya, ini menggunakan AI ya. Jadi kita akan nyuruh AI sebagai Bunda Rara dan dia akan bikin pantun yang lucu-lucu ya, pantun jenaka atau pantun politis ya. Oke, langsung saja kita suruh bantuan AI. Oke Mbak AI, ya tolong bikin ini dong pantun ya. Lu kenal sama Bunda Rara nggak? Bunda Rara sama KDM, Kang Deddy Mulyadi yang dirumorkan lagi dekat. Bunda Rara itu Yung Chevra Othman, Parlemen Malaysia. Tolong buat ini dong, buat pantun ya, pantun dari Bunda Rara ke KDM. Pantun yang panjang ya, pantun jenaka tapi panjang. Oke, terima kasih. Oke, siap. Kita bisa buat pantun yang panjang dan jenaka dari Bunda Rara ke Kang KDM. Misalnya, kita bisa gabungkan humor dengan sedikit sentuhan politik atau hal-hal yang lagi trending. Nanti pantunnya bakal jadi lebih seru dan pastinya unik. Yuk, kita mulai aja. Yuk, mulai. Oke, langsung aja ya. Misalnya kita mulai dengan pantun seperti ini. Ke pasar membeli ikan segar, Cakep. ditemani Bunda Rara yang ceria. Kang KDM pun tersenyum lebar, pantun jenaka jadi cerita kita. Nanti bisa kita kembangkan lagi dengan lebih banyak baris dan tema yang seru. Semoga cocok dan makin seru juga kontennya. Lanjut. Lagi dong. Siap, kita lanjut lagi. Kita bisa tambahin baris-baris pantun yang makin panjang dan makin kocak. Misalnya, di taman bunga ada kupu-kupu, Bunda Rara menari dengan gembira, Kang KDM pun tak mau kalah seru, pantun kita jadi hiburan bersama. Atau bisa juga kita Oke, lanjut. Terus. Oke, kita tambah lagi ya. Kita bisa buat baris pantun yang makin beragam. Misalnya, menikmati senja di tepi pantai, Bunda Rara menyapa dengan senyum manis, Kang KDM pun tak mau kalah gaya, pantun jenaka penuh makna dan iris. Atau kita bisa juga tambahin elemen-elemen lain seperti tema kebersamaan atau humor politik yang ringan. Seru banget kan? Tinggal kita kembang. Humor politik ringan dong ya, tolong. Siap, kita coba tambahin humor politik yang ringan. Misalnya, di istana ada rapat penting, Bunda Rara tertawa riang gembira, Kang KDM pun tak kalah cerdik, pantun jenaka bikin suasana ceria. Atau kita bisa gabungin elemen-elemen lain seperti komentarian tentang politik yang lagi tren, supaya makin seru dan menghibur. Pasti bakal bikin kontennya makin hidup. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi dengan sentuhan humor politik yang lebih asyik. Contohnya, di parlemen debat semakin panas, Bunda Rara hadir dengan senyum cerah, Kang KDM pun tak mau kalah, tegas, pantun jenaka bikin suasana tetap hangat dan ceria. Atau kita bisa tambah lagi dengan referensi-referensi ringan tentang dinamika politik supaya pantunnya makin berwarna. Seru banget kan kalau kontennya penuh kejutan dan tawa. Lanjut dong, jangan ada kalimat pantunnya dong ya, jangan ada pantun jenakanya. Lanjut, biasa kayak pantun biasa gitu ya, pantun humoris ya, pantun jenaka. Oke, lanjut. Oke, siap. Kita fokus ke humor yang lebih santai dan natural tanpa harus berbentuk pantun. Misalnya, kita bisa bikin dialog ringan antara Bunda Rara dan Kang KDM tentang situasi politik saat ini, atau komentar-komentar ringan yang menghibur seputar berita terbaru. Dengan begitu, suasana kontennya tetap asyik dan menghibur tanpa harus selalu berbentuk pantun. Yuk, kita kembangkan lebih lanjut. Ya, lanjut. Siap, kita lanjut lagi dengan gaya santai dan menghibur. Misalnya, kita bisa membuat dialog di mana Bunda Rara dan Kang KDM saling bercanda tentang isu-isu terkini, atau kita bisa buat skenario lucu seputar pertemuan mereka di acara tertentu. Dengan begitu, kontennya tetap hidup, ringan, dan pastinya menghibur buat para penonton. Kita bisa eksplorasi terus. Oke. Storytelling aja. Langsung. Siap, langsung kita buat storytelling yang seru. Misalnya, kita bayangin aja,
Bunda Rara dan Kang KDM lagi bertemu di sebuah acara santai. Mereka saling berbincang, saling melempar humor ringan tentang dinamika politik yang lagi berlangsung, dan tentu saja ada kejutan-kejutan lucu di tengah percakapan mereka. Kita bisa gambarkan suasana hangat, penuh tawa, dan tetap ada pesan yang disampaikan dengan cara yang ringan. Dengan begitu kontennya bakal terasa lebih hidup dan menghibur. Ceritain dong, ceritain gitu. Satu ini aja, cerita pendek, jadi cerita pendek aja bikin. Oke, kita coba buat cerita pendek yang ringan dan menghibur. Misalnya, suatu hari Bunda Rara dan Kang KDM bertemu di sebuah kafe kecil. Mereka duduk santai sambil menikmati kopi, dan Bunda Rara mulai bercerita tentang betapa riuhnya suasana di parlemen minggu ini. Kang KDM pun ikut tertawa, lalu mereka saling bertukar cerita lucu tentang politisi yang unik dan kejadian kocak lainnya. Lama-lama, obrolan mereka makin seru sampai akhirnya mereka sepakat bahwa humor adalah cara terbaik untuk menghadapi segala hal. Cerita ini pun berakhir dengan tawa dan kebersamaan yang hangat. Gimana? Seru kan ceritanya? Lagi dong, lagi. Lagi dong ceritanya. Oke. Baik, kita lanjut lagi dengan cerita yang berbeda. Misalnya, suatu hari Bunda Rara dan Kang KDM berencana untuk mengunjungi sebuah desa kecil. Di sana, mereka bertemu dengan warga yang penuh canda tawa, dan Bunda Rara mulai menghibur dengan cerita-cerita jenaka. Kang KDM pun ikut serta, dan mereka berdua menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Di tengah perjalanan, mereka juga menemukan berbagai kejadian lucu, seperti salah paham dengan penduduk setempat atau kejutan-kejutan kecil yang bikin mereka tertawa. Pada akhirnya, mereka pulang dengan penuh kenangan manis dan rasa persahabatan yang makin erat. Semoga cerita ini makin seru dan menghibur ya. Lagi dong, lagi. Siap, kita lanjut lagi dengan cerita yang lain. Kali ini bayangin aja Bunda Rara dan Kang KDM sedang menghadiri sebuah festival budaya di kota kecil. Di tengah keramaian, mereka berdua saling berbincang sambil menikmati pertunjukan seni, dan tak jarang mereka bercanda soal hal-hal lucu yang terjadi di sekitar. Suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang pengrajin yang sangat unik, dan dari situ muncul berbagai cerita kocak tentang proses pembuatan karya seni. Mereka pun tertawa bersama, dan di akhir hari mereka pulang dengan hati yang gembira, penuh dengan kenangan manis dan tawa yang tak terlupakan. Semoga cerita ini juga bikin senyum. Lagi. Oke, kita buat lagi cerita yang beda. Bayangin aja suatu hari Bunda Rara dan Kang KDM memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah lomba memasak di komunitas lokal. Mereka berdua dengan penuh semangat dan canda mencoba resep-resep unik dan saling memberikan dukungan. Di tengah lomba tentu saja banyak kejadian lucu yang terjadi, seperti bahan yang tertukar atau alat masak yang tiba-tiba rusak, namun justru di sanalah keakraban dan tawa mereka semakin terasa. Pada akhirnya, meskipun tidak menang, mereka pulang dengan hati yang gembira dan penuh cerita seru. Semoga cerita ini juga bisa kasih senyum ya. Kalau cerita jalan-jalan di sawah gimana? Coba, tolong ceritain dong jalan-jalan di sawah. Oke, kita bayangin aja Bunda Rara dan Kang KDM sedang jalan-jalan ke sebuah sawah yang luas dan hijau. Mereka berjalan santai di antara padi yang bertiup pelan oleh angin. Sambil menikmati keindahan alam, mereka saling bercerita tentang kehidupan, bercanda tentang hal-hal lucu, dan sesekali berhenti untuk memotret pemandangan yang indah. Di tengah sawah, mereka juga bertemu petani lokal yang ramah, dan obrolan mereka pun makin hangat. Sambil menikmati udara segar, mereka juga belajar banyak hal baru tentang pertanian. Pada akhirnya, perjalanan ini jadi pengalaman yang penuh makna dan mempererat kebersamaan mereka. Semoga cerita jalan-jalan di sawah ini bikin suasana makin hangat dan menyenangkan.